Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat, wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut. Wa la ya'futu wa la ya'budu abda. Suhubukum kuddus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Wa tahirin wal mujahidin, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah. Salawat seiring salam tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita bacakan bersama-sama dengan mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 6 yang dimuliakan Allah rahimakumullah. Insyaallah di dalam rangka mentauhidkan diri kepada Allah, tentulah kita harus meningkatkan kualitas diri demi meningkatnya kualitas ibadah. Tidak bisa artinya kualitas ini dibagi, tetapi kualitas yang dua itu, diri dan ibadah, menjadi satu wujud yang bernilai. Kalau kita berpikir mentauhidkan diri kepada Allah, tentu pantangannya cuma satu, yaitu mempersekutukan. Mempersekutukan ini luas maknanya. Kalau dalam agama kita sudah tahu mempersekutukan itu pasti dengan kebendaan, makhluk, arwah, dan keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan kodrat batin. Tapi kalau kita mendekatkan diri dengan batin itu sendiri, ini lebih tinggi penyaringannya, lebih tinggi seleksinya. Kenapa? Jangankan sebuah kodrat, sebuah pemahaman pun akan bisa menjadikan persekutuan. Inilah
jalan rohani. Persekutuan di jalan rohani itu adalah yang halus di balik yang halus. Ya. Yang halus di balik yang halus. Maksudnya apa? Ada yang halus dicari, tapi ada juga yang halus mengikuti. Nah, ini sama artinya mempersekutukan. Kita percontohkan apa? Yang paling halus itu pengakuan. Pengakuan yang beda dengan kodratnya. Itu sangat halus. Itu juga mempersekutukan. Ya, jangankan sebuah kodrat. Makanya kita belajar dari nilai kodrat untuk mencapai masa hak daripada Allah. Masa hak kepada Allah tentunya kita sangat hati-hati. Ada yang lebih halus lagi, yaitu ragu-ragu. Nah, itu halus juga. Ya. Itu halus juga. Waswisu fi sudurin nas. Itu halus lagi tuh. Itu juga mempersekutukan. Nah, ada yang enggak lebih halus lagi? Ada keyakinan yang tidak kuat. Nah, itu lebih halus lagi tuh. Nah, itu juga. Nah, untuk menghindari itu, tentu kita harus melaksanakan tadabbur ilmunya. Tentu kita harus meningkatkan penggalian kekuasaan Allah sampai hilanglah kekuasaan diri. Tapi diri hidup di dalam kekuasaan Allah. Sampai kapan itu? Sampai kita membuat suatu pengakuan mutlak dari apa yang dikaji. Nah, tapi kalau kita mengaji, terus akal disuruhnya kita bertanya-tanya, dan nafsu disuruhnya kita ragu-ragu, ini kiblatnya kemana? Nah, itu ya, arah tujuannya kemana? Kok jadi peserta pengajiannya banyak? Padahal ilmu tauhid itu dihimpun kembali menjadi satu. Bukan banyak. Mencari diri bukan mendapatkan diri kita. Tapi itu titian kaji. Kajiannya, titiannya bernama diri. Kenapa kita mencari diri kita? Nah, ini juga bisa mengakibatkan persekutuan. Jadi menghindarkan paham mempersekutukan Allah, tentu kita akan meningkatkan pencarian kajian tauhidnya. Meningkatkan tauhid diri kita untuk mencapai makomnya. Nah, umpama kita melakukan kajian kehadiran diri sifat Allah dalam menerima ibadah. Apa? Itulah Fatihatun Nasun. Artinya Al-Fatihah itu adalah sesosok diri. Ya, Al-Fatihah itu kita contohkan adalah seperti itu. Dia adalah sebuah sesosok diri, yaitu diri sifat bagi Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini sekuat apa kita yakinnya ini? Bahwasanya kita telah mendapatkan sebuah diri yang tersirat. Artinya siratal ladzi. Siapa? Diri batinku. Na'an. Diri batinku. Yang terlihat. Nah, sudah yakin nggak kita? Bagaimana meyakini diri batin yang terlihat?
Terus dalam keseharian, apa kita sudah di situ? Apa kita sudah dalam kesadaran itu? Dalam keseharian kita, bahwasanya ini adalah sebuah diri batin yang terlihat. Dilihat tadi siratal ladzina an'amta alaihim. Berarti kita butuh memelihara pandangan. Memelihara pandangan. Nah, kalau kita sudah bisa mencintai kodrat itu dan menghargai kodrat itu dan menetapkan isbatul yakinnya bahwasanya maujud Al-Fatihah itu, kalau kita sholat kita sudah tahu kita harus menjadikan diri yang berdiri ini adalah na'an'amta alaihim. Makanya dia bilang inna min wa'ina inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, semua diakui. Oh, pantas, rupanya itulah yang dikatakan diri Tuhan itu. Namanya siapa? Diri Ta'ala. Berkembang lagi pemahaman. Ta'ala, ya. Ta'ala ini kan akan berhubungan dengan illah. Makanya kalau kita sholat demi Allah artinya lillahi ta'ala. Sudah nyambung nggak kita ke situ? Itu yang namanya kaji tauhid. Rangkaian kaji tadi sudah nyambung nggak kita ke situ? Oh, itu. Jadi kita sudah mulai paham bahwasanya pantas Buya pernah bacakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Rupanya inilah yang ada di antara langit dan bumi itu. Oh, begitu. Terus Allah dikatakan lagi oleh Buya, innal insanu masakinatul wal marido. Sesungguhnya engkau berasal dari diri rahasiaku. Oh, begitu. Oh, ini rupanya saya, rupanya diri rahasia itu. Subhanallah, ya Allah. Sudah enggak kita berperasaan seperti itu? Oh, begitu ya. Rupanya ta'alaihim. Oh, ini yang diri Tuhan Ta'ala itu, Allah Ta'ala itu, yang akan berhubungan dengan ilah Tuhan tunggal tadi. Atau dikatakan dengan ba'dal, wahid. Oh, pantas Buya bilang ini dinyatakan untuk menyembah, maka enggak ada asal usulnya di bumi ini. Allahu Akbar, rupanya begitu. Ada enggak kesadaran ke situ? Mengkait-kaitkan kaji itu. Dari ratusan YouTube itu satu napas semua itu. Satu sejarah, satu perjalanan untuk memandu dan membimbing jamaah dan para hadirin. Paham enggak kita itu? Nah, bagaimana kita supaya lebih erat? Oh, sudah pernah dibuka oleh Buya. Apa? Rupa yang berkuasa itu si wujud-an, diri yang batin, al-haq. Loh, berkuasa? Iya. Buktinya di mana? Buya bilang alhamdulillahirabbil alamin. Dia sebuah zat, hamdunya Allah, zat penguasa. Lillah berjalan, Rabbi menguasai satu batang diri. Amin. Al-amin. Oh, buktinya? Lihatlah awalnya alhamdulillahirabbil alamin itu apa? Alif. Belakangnya nun. Alif dengan nun baca apa? An. Oh iya, si wujud an. Oh, begitu ya. Pernah nggak kita berpikir seperti itu?
Terus yang terlihat ini itu si wujud am yang kelihatan. Nah, buktinya mana pengakuannya? Lihat tuh kata Buya, alhamdulillah itu ar-Rahmanir Rahim. Nah, ternyata kenyataan Allah adalah Ar-Rahim diri. Ar-Rahman alif dulu. Ar-Rahim mim belakangnya. Berarti benar ini am. Oh iya, pantaslah terlihat. Pernah enggak merangkaikan seperti itu? Kalau enggak, apa yang didengar? Kalau tidak bisa mengungkap dan merangkai kaji. Terus bagaimana menetapkannya? Tadi ada an, ada am. Ini harus dihadirkan dan harus dipandang. Ya kan? Oh begitu. Amin. Buya bilang begitu. Nah, di mana kita mengambil keputusannya dari kodrat am itu? Kan kamu lihat, waktu kita akan membaca amin itu kan am dulu, baru nun. Ya. Am-an, amin. Terus sirnya mana? Membuktikan diri rahasia. Kan ada alif di antara mim dengan nun. Am dengan nun tadi ada alif. Itu menandakan siratal lazi, diri yang rahasia. Jadi harus jamaah itu benar-benar lincah dalam kaji tauhid. Ya. Makanya saya bebaskan bermuzakarah ini karena merangkai menjadi satu itu adalah tujuan perintahnya Allah, sahadah ahad. Bukan semakin banyak kajinya dicari lagi pemahaman kemana itu tambah banyak. Bukan. Mengkerucut harusnya sampai tidak menemui sebuah diri, tetapi sesuatu yang berdiri. Jadi akhirnya kita mendapatkan sesosok diri, yaitu diri yang dikatakan diri Allah Ta'ala yang bersifat ibadah, sifat Tuhan yang beribadah, tajalli Allah dalam bentuk an dan am, dalam bentuk rahib, diri yang rahib, ta'ala ihib. Nah ini bagaimana kita mentajalikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah dikasih bekal sama Buya, cuma kita enggak nyambung. Apa bekalnya? Bentuk, wujud dan kata amin. Berarti kamu bisa menjadikan apapun yang kamu mau. Mensinkronkan, menghubungkan menjadi sebuah ilmu. Mana yang berdoa? Orang yang minta tolong. Mana yang menolong? Orang yang kodratnya si wujud an'am dengan kata amin. Berarti telah terkabul permintaan orang itu. Karena kita sudah menyebut amin dalam pandangan kodrat siratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Doakan saya ya Ustaz, saya mau pulang kampung. Amin. Sudah mulai kita. Ya, saya mau sekolah ya, mau kuliah. Amin. Ya Allah, dia ditatap sama Allah anaknya pergi sekolah. Dia mau pergi kerja. Saya mau ke pasar ya bang. Iya pak, ya pi. Kata istri. Amin. Hati-hati di jalan. Dia nggak tahu dia sudah berhubungan dengan Allah dikala seorang laki-laki
maujud berbentuk manusia dalam hadapan kodratnya Allah, berhubungan dalam rumah tangga. Sudah bisa kita mentajalikan. Nah itu berarti sudah mulai bagus. Baik jamaah sekalian, mari kita lakukan muzakarah. Dengan saya takbirkan humul muzakarahnya, jamaah menjawab dengan La ilaha illallah wallahu akbar, dan moderator mengendalikan jamaahnya. Sallu muzakaratuna fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan muzakarah dimulai. Alhamdulillah, terima kasih Buya atas waktunya sebagai moderator, dan juga kepada bapak-bapak yang ingin bertanya langsung sama Buya, tolong angkat tangannya. Dipersilakan. Untuk Pak Parlan Mulyono, monggo Pak, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan Buya selalu sehat walafiat. Amin, insyaallah. Yang berikutnya tadi sesuai dengan Buya sampaikan, terasa memang bahasanya saya itu dalam merangkai-rangkai itu yang kurang. Tapi kami insya Allah terus berhubungan dengan Buya supaya merangkai itu jadi yang sebenarnya. Saya aja baru tahu bahasanya kenapa Buya itu ngomong bismillah dan tanpa bismillah, karena bismillah itu sudah ada di dalam Al-Fatihah. Tadinya saya masih bingung, tetapi saya sekarang ngasih tahu sendiri dia. Kapan tadi malam, kemarin 2 hari yang lalu. Itu katanya, alhamdulillah. Baru tahu bahasanya kenapa bismillah itu. Tapi tadinya kan memang Buya sudah ngomong. Tapi dicari terus apa itu. Kenapa? Oh ternyata di situ ada an-nya itu kalau nggak salah. Oh itu, jadi sempurna dia. Itu juga. Oh begitu. Nah mungkin ini yang memang ya terus terang ilmu merangkai ini kalau nggak dapat dari Buya dari mana lagi? Jadi alhamdulillah ya saya masih merangkai Al-Fatihah dengan Bismillah ini aja. Kayaknya saya pikir ini pembukanya. Saya mau ini benar-benar saya ini kan benar-benar ini. Dan pernah Buya di dalam ceramahnya itu ada namanya tajali. Nah itu dia, tajali sir dan tajali satu lagi Buya, tajali batin. Sir, batin. Iya Ibu. Itu dia, tajali sir dan batin. Nah itu yang masih saya rangkai-rangkai gitu. Ya. Tapi ya masih ada begini, tapi belum terang benar. Jadi ya insya Allah dengan Buya terus memberikan sinyal-sinyal itu menjadi jalan yang siratal mustaqim saya pikir. Saya pikir itu ya yang mohon diterangkan lagi sejelas-jelasnya kepada kami. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebetulnya praktis sekali. Kalau alam berseru memanggil Allah, perantara batin dalam jantung, Allah, Allah. Nah, tinggal kita memperlihatkan ini aku Allah. Perlihatkan sampai mereka menatap, oh ini Tuhannya Allah. Ya kan gitu? Allah, 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 Allah. Nah,
ya Tuhan, ya Allah, aku, Allah. Menatap semua alam, bertemu dengan dia Tuhannya. Indah sekali pertemuannya di dalam batinnya, ya kan? Maka terjadi persembunyian isyarat antara kodrat dua tadi dalam menjalankan hidup. Isyarat apa? Musyahadah, dia menatap kita, kita menatap dia dalam lirikan. Hai, bagaimana lo? Sehat ya? Insya Allah, ya kan gitu. Ya, jadi itulah keindahannya. Diam aja, orang gak ada yang tahu. Iya. Nah, kan begitu. Jadi kenapa? Karena di dalam itu yang satu mencari, yang satu memperlihatkan diri. Ya kan? Berbentuk apa pertemuan? Pertemuannya berbentuk kodrat inilah. Nah, sehingga suara ini menjadi Tuhan bagi dia. Dan batin kita ini menjadi kodrat bagi dia. Nah, inilah yang dikatakan mutakalimun. Suara ini adalah ibadah atau asal mereka jadi. Dan batin dan sir ini adalah asal wujud mereka bertuhan. Nah, inilah yang dia dengar. Aku, Allahu, Allah. Itu yang kedengaran kencang sama sekali. Air, api, angin, tanah, semua makhluk mendengar. Kenapa? Karena jantung mendengarkan itu pengakuan bahwasanya batin telah mendengarkan, sir itu mengaku. Makanya dikatakan alastum birabbikum qalu bala syahidna. Kan begitu. Nah, sudahkah kamu akui aku Tuhanmu? Ya, kami bersaksi engkau Tuhan kami. Makanya barang siapa yang memujiku, maka akulah Tuhan dari sekalian alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, dialah yang memuji. Allah, Allah, Allah. Semua alam bertasbih. Wah, siapa yang bertasbih? Batin bertasbih kepada sir. Sir berzikir kepada wujud. Nah, itulah yang hubungannya. Batin bertasbih kepada sir, nyawa. Sir berzikir kepada wujud. Itu ya enggak? Nah, disinilah basmalah dan bismillah itu berperan. Jadi jangan nanti kajian tinggi tapi seekor kucing pun enggak ngargain kita karena basmalahnya enggak hayat, ya enggak? Iya, boleh aja lu wali Allah, tapi saya nih ulat bangkai, saya makan kamu kalau mati. Ya kan gitu. Kenapa? Mereka belum tunduk. Wala tafarakula bismillah. Katakan pada mereka, Ilahi ya Rabbuka ujubullah. Sampaikan sekalian alam bahwasannya Allah memesankan kepada langit dan bumi beserta isinya, bahwasan inilah wujudku. Barang siapa yang menganiaya akan kubinasakan. Ilahi ya Rabbuka wujudullah. Maka alam tafakur wala tafaraku la bismillah. Kan begitu. Indah lah ya enggak. Jadi enggak menganiaya, dia enggak ngelawan. Nah, kenapa? Basmalahnya sudah bekerja. Nah, kan itu. Jadi kalau kita amalkan di malam hari, maka mereka akan mengikuti seruan itu. Alam akan mengikuti takbir jantung batinnya. Batin alam zat hamdu itu Allah, Allah, Allah. Nah, sementara Allah mengaku di depan dia, inilah aku. Oh Allah, oh Allah. Lama-lama kita akan maujud di situ, insya Allah. Itu begitulah yang namanya apa? Jangan kalau kita hidup nih, kalau umpamanya alam ini
voltasenya 1000, kita 500, musibah mas sering datang. Ya. Tapi kalau kita yang 1000 dia 500, rahasia terbuka. Kenapa? Alam ini berangkasnya Allah, tempat dia menyimpan rahasia. Ya itu. Banyak yang disimpannya rahasia oleh alam ini untuk beribadah gitu ya. Nah, kalau kita ketemu air, masih air yang lembut, belum mau disuruh keras, kan gitu. Kenapa dia nggak patuh? Nah, itu. Kalau hujan, ya, disuruh berhenti nggak mau, kenapa dia nggak patuh? Jangan salahkan dia lah, kan gitu. Kamu, kita yang tidak terhubung ke aras dia, gitu. Karena kita tidak pernah mendirikan, yaitu pendekatan batin dan sir itu. Batin adalah pangkalan alam, sir pangkalan manusia. Kan gitu. Udah. Pelabuhan dan bandaranya alam kodrat semuanya adalah batin. Dan bandaranya diri adalah sir, itu adalah nyawa. Itu batin awal bagi Allah adalah manusia. Kan gitu. Dan batin mutlak bagi Allah adalah alam. Termasuk zat nur dan segala macam itu adalah batin mutlak. Ya kan? Tapi kalau batin sir bagi Allah, itulah nyawa. Dari nyawa inilah baru kita tahu siapa Tuhan kita. Kan gitu. Paham? Insya Allah Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Ya silakan. Terima kasih Pak Parlan, Pak Ketua untuk pertanyaan. Dan untuk selanjutnya pada Bapak Sekretaris ini Bu ya, Sekretaris baru Pak Nur Hadi, silakan. Oh iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon izin bertanya, cuman di luar konteks, Abu ya. Apakah boleh? Ya boleh. Asal jangan di luar agama aja. Enggak. Oh enggak ya. Ya udah. Silakan. Ini sebentar lagi saya mau mengakikahi anak saya, anak laki-laki saya, kira-kira 2 hari lagi. Itu tata cara juga munajat serta ke kajian surah tauhid itu bagaimana Bu ya? Mohon penjelasannya Iya. agar terang. Ya. Jadi tujuan secara hakikah itu adalah penyempurnaan zat Allah pada diri dia. Ya. Jadi di sini adalah ha itu adalah aras, qaf itu penyempurnaan, alif itu rahasia sesuatu wujud, sementara qah itu adalah kemurnian mutlak zat diri dia. Antara zat kunal dengan zat kunah itu disempurnakan agar bisa mendapatkan marwahnya Allah. Itu dikatakan hakikat. Gitu. Jadi hakikat itu adalah penyempurnaan diri. Penyempurnaan istilahnya jangan terlanggar rukun dan syarat dalam hidup. Nah, supaya dia bisa mengikuti tauhid hidupnya. Itu makanya dihakikahkan gitu. Paham? Paham Abu ya. Kira-kira munajatnya bagaimana Bu ya? Kalau kamu sebagai walinya, orang tuanya sudah memahami seperti ini, berarti sampaikan ilahi anta maksudi wa radika madlubi. Ya Allah, kepadamu lah yang aku maksud semua ini. Jadi hanya karenamu lah aku maksud semua ini. Jadi jangan perhatikan bentuk ajatnya, tapi niat seorang bapak yang mengakikahkan itu yang paling penting. Karena kamu berhakikah aja Allah sudah tahu. Tapi apakah hakikah ini hanya ria? Hakikah ini karena apa? Karena orang lain juga hakikah? Atau memang karena ingin meniatkan menyempurnakan kodratnya di dalam diri anak kita?
Semoga ilahi anta maksudi. Di saat maksudi itu doamu sudah jalan. Itu aja. Dan waridoka matlubi, lihat wajah anakmu. Jadi apa yang diniatkan itulah yang minta kepada Allah. Ridho yang itulah ridho kepada anakku. Ya, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ya Allah, sampaikanlah hajatku ke arasmu ya Allah tentang anakku. Aku titipkan anakku ya Allah kepadamu, layaknya engkau percaya kepadaku ya Allah. Sesungguhnya engkaulah yang menitipkan kepadamu ya Allah. Itu udah. Ya. Terima kasih ya Bu ya atas penjelasannya. Ya insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Hadi untuk pertanyaannya. Dan untuk selanjutnya siapa, silakan mengangkat Bapak untuk pertanyaannya. Silakan Bapak Sapi Simanjuntak, silakan. Silakan. Baik, dilanjut yang lain. Bapak Kaila ini silakan. Pak Sapi nanti kita tahan. Pak Kaila ini silakan. Ini sinyal. Silakan, Kailani. Suaranya, suara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang tadi dan ilahi antal maksudi tadi, Buya. Lalu setelah kita ucapkan ilahi antal maksudi, kemudian kita membaca Al-Fatihah kepada orang yang kita kehendaki, itu bagaimana selanjutnya, Buya, keterangannya itu? Iya, pertama kalau kita sudah membaca Al-Fatihah berarti kita minta restu Allah dari kodrat diri. Jangan bacaan ya gitu ya. Ingat yang dikaji tadi. Kalau Al-Fatihahnya sudah bisa kita saksikan kodrat yang akan mengabulkan doa kita, alhamdulillah nggak apa-apa, silakan, bagus. Itu ya. Iya, penting Al-Fatihahnya Fatihatun Nasun. Jangan Fatihah talilan selamatan ya kan, bukan Al-Fatihah hajatan, tapi Al-Fatihahnya benar-benar berkodrat diri. Ya, jangan lupa menatap wujud An'am itu dalam Al-Fatihah. Itu aja kuncinya. Ya, kalau dulu kan bacain Al-Fatihah udah jadi, cacing dibacain Fatihah juga nggak jadi apa-apa. Dia coba aja kalau bacaan, ya kan? Tapi kalau ada sandaran pandangan batin, Al-Fatihah inilah yang terkuat, menjadi umul segala kekuatan. Ya kan? Insya Allah, silakan, gak apa-apa. Oke, terima kasih, Buya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kailani. Dan untuk selanjutnya silakan Bapak-bapak. Pak Sapi Simanjuntak tadi sudah mengangkat tangan, silakan. Dan Bapak Kailani, nah itu tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Bu ya, izin tanya sedikit. Ini masalah pentajalian Fatihah Al-Fatihah Bu ya. Itu pandangan ke batin dan membacanya dalam
batin itu caranya gimana Bu ya kalau kita melakukan sesuatu niat atau yang ada kita inginkan gitu Bu ya kira-kira. Ya. Saya sudah sampaikan kita melatih bismillah itu Fatihatin Nasun menjadi sebuah diri siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau sudah berdiri diri itu, disinilah saatnya kita menegur dan menyampaikan hajat kita dalam amin tadi. Jadi tajalinya adalah tajali siratal lazi, mendirikan diri tersirat, yaitu na'an, suatu diri batinku, am yang terlihat, yaitu diri siapa diri batin yang terlihat? Ta'ala ihim, ta'ala Tuhan, ihim diri. Inilah diri sifat Allah dihadirkan dalam ibadah supaya kita berdoa jangan ke langit, ke bumi, kemana-mana, tapi berdoa itu kepada wujud diri kita sendiri dengan penglihatan wujudnya dalam siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi mendirikan diri, menghadirkan diri, gitu. Paham? Allah. Bu ya, itu pelaksanaannya kira-kira ada pakai media apa gitu untuk sesuatu hal boleh nggak Bu ya? Ya, kalau sudah menjadi diri, dia akan menampung semua doa kita. Ya pastilah bisa. Ya, pastilah bisa. Nah, jadi kalau itu kan saya bilang tadi di dalam tausiah, Pak Ustadz tolong saya Pak, doakan saya mau pergi ke luar kota. Amin. Kena dia tuh melihat itu wujud. Nah, itu dijadikan ilmu. Mau kita berbuat, kita berdoa. Apa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Baru kita berbuat. Ya kan? Amin. Apa yang kita minta ke dia? Apa yang kita doakan? Yang akan terjadi di depan. Saya percontohkan kerjaan Pak dokter itu. Pak, jam sekian ada operasi. Berarti ada yang berdoa dong. Amin. InsyaAllah. Amin. Berarti kita sudah minta restunya Allah. Sudah sampai. Ya. Nah, itu bisa dilakukan kemana saja, untuk apa saja, karena zat pengkabul itu sudah dipegang. Waduh, jangan lama-lama mengambil keputusan dengan saya. Zat pengkabul itu sudah ada. Asal jangan mengambang di saat menyebut amin, tapi menatap diri seperti apa pakaian kita, celana, baju, segala macam. Seperti itu juga lah yang akan menghadirkan itu, yang dihadirkan itu. Asal tidak merasa kita dalam menyebut amin, tetapi kita menyampaikan kepada dia tentang hajat orang yang minta tolong. Ya, paham? Insya Allah ya. Ini memang suatu kelemahan orang yang suka mengkadimkan marifat. Kalau diajak bertajali begini, mentalnya di sini nih. Kalau orang suka marifat begitu, begitu diajak bertajali, nah langsung tuh goyang langsung, ya kan? Karena untuk menjadikan itu butuh suatu perhatian yang sangat kuat untuk memanggil diri itu. Benar-benar benar-benar harus mantap gitu ya. Menatap sebuah Fatihatun Nasun yang akan dihadirkan menjadi tumpuan doa sampai terbiasa melihat amin itu ke diri kita, butuh keberanian. Janganlah maujudun tapi mengkadimkan ke situ enggak berani. Ya itu. Paham? Allah ya. Di mana lagi ragunya? Nanya, jangan kalau enggak puas jangan berhenti nanyanya. Ini kan pengajian, bukan hanya alamat rumah, ya enggak? Di mana? Anda masih ada keraguannya?
Kalau yang sudah saya perhatikan nengok YouTube Buya, masalah Al-Fatihah tadi itu, setelah habis baca Al-Fatihah, baru saya niatkan, baru saya bilang amin, baru saya buat Buya, gitu Buya. Di dalam amin itulah keputusan makrifatnya, bukan setelah-setelah. Di dalam pembuatan kejadian amin tuh. Amin. Insya Allah macan pun tunduk di depanmu. Karena apa? Si pengkabul sudah datang. Iya enggak? Nah itu yakinnya seperti itu Pak Simanjuntak. Iya enggak? Iya, jangan pelan. Kenapa? Nafsu dan akalmu adalah suatu yang dihindarkan oleh Allah. Sebelum akal mendatangkan keraguan, nafsu mendatangkan keinginan yang aneh-aneh, maka kadimkan cepat. Dalam arti apa? Isbatul yakinnya harus dimantapkan. Nah, contoh an'amta alaihim. Nah, kita menyebut amin kan sudah kebaca dua-duanya. Amin kan udah ada nun, ada am, ya kak? Amin. Wah, kalau saya sudah merinding, sudah bisa terbang saya itu dengan modal segini. Ya enggak? Sudah jadi rahasia sama saya ini kalau dalam pengamalan. Inilah dia. Udah sejadiin langsung kan gitu. Kenapa? Karena kalau saya tingkatkan sedikit, nah ini akan tinggal ini. Nah ini maka salahnya. An'amta alaihim ini kan celbur ini. Nah, makanya kalau ini belum keluar kalian dari sini gimana coba? Ya. Contoh sekarang, kalau memang ada an'amta alaihim sudah saya kaji begini, terus dengan begitu sudah nyata di dirimu. Ya enggak? Apa bisa kamu nyatakan begitu aja? Kalau untuk sandaran doa boleh, memang pas itu. Bukan aminnya kemana-mana lagi gitu loh. Ya. Tapi menghadirkan diri Tuhan itu tidak semudah seperti itu. Nah, ini belum kacau lagi nih Buya kan gitu. Makanya cepat gitu, cepat jadikan, jangan lama-lama gitu. Jadi bisa kita naik gitu. Ya, contoh sekarang katakan aku Allah, kulhu Allah. Nah coba pakai apa dikatakan? Coba katakan Allah, aku Allah gitu. Tapi jangan kita yang mengatakan ya. Katakan aku Allah. Nah bagaimana cara mengatakannya? Coba. Mau kan mentok di situ kan? Nah. Iya. Allah. Astagfirullah. Ya. Ini apalagi tulisan yang keluar nih. Saya juga nggak tahu ini. Coba sini kamu. Nih ada nih satu. Nih apa tuh? Tuh ya. Jadi gitu. Lanjutkan. Ya. Silakan Bapak yang mau bertanya lagi. Bapak Pitra, silakan. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau bertanya, tajali alhamdulillah, apakah agak sedikit mirip dengan an'am ta'alaihim? Gimana itu Buya? Iya, dalam fungsinya hanya dalam fungsinya ada perbedaan, makomnya yang berbeda gitu. Kalau makom alhamdulillahirabbil alamin itu adalah makom daripada sifat batinnya, sifat batin kepada sekalian alam. Itu pada penempatan sama kayak orang Allahu Akbar, Allahu Akbar.
ada lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi beda gitu ya. Terus ada lagi orang lihat macan, Allahu Akbar, kan gitu, macan dijadiin Tuhan kan gitu. Gitu. Jadi beda-beda makom ya. Nah, sama gitu. Tapi kalau tajali itu adalah lebur ayat jadi kodrat. Itu tajali. Nah, kalau lebur ayat jadi kodrat itu tajali. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ya kan kalau itu kalamnya kita kan sudah tahu semua tuh. Ya. Tapi bisa nggak mewujudkannya? Ya enggak. Iya, istilahnya saya bilang selama ini Allah itu memang Tuhan, ya. Allah itu pasti Tuhan, tapi belum tentu dia pasti jadi Tuhanmu, kan gitu. Nah, itu masalahnya. Ya, lama-lama belajarnya, mantap kan aja jadi gitulah, insya Allah ya. Sama Tuhan banyak mikir, ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah, saya 10 menit lagi kita ketemu. Saya hentikan YouTube dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.